Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki materi pembelajaran ke-10 ya, yaitu tentang input dan output serial. Dan nantinya juga ada part kedua tentang input dan output serial juga. Jadi ini bagian pertama ya. Mungkin sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zidan Nasinkov dengan NPM 41187003230018 dari program studi S1 Teknik Elektro angkatan 23. Mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit tentang materi kali ini. Pada materi ini itu akan membahas konsep dasar komunikasi serial pada microcontroller. Komunikasi serial ini menjadi metode yang sangat umum digunakan karena mampu mengirim data dengan jumlah jalur yang lebih sedikit dibandingkan komunikasi paralel. Materi ini akan membahas pengantar komunikasi serial, perbedaan komunikasi sinkron dan juga asinkron, serta pengenalan antarmuka RS-232 yang banyak digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dan juga komputer. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pengantar ya. Komunikasi serial itu adalah sebuah metode transfer data di mana informasi dikirimkan secara berurutan, satu bit demi satu bit melalui satu atau beberapa jalur komunikasi. Pada sistem microcontroller, komunikasi serial digunakan untuk bertukar data dengan perangkat lain seperti komputer, modul sensor, modul komunikasi, atau microcontroller lain. Metode ini lebih efisien dalam penggunaan pin dan juga lebih stabil untuk jarak yang lebih panjang. Karena alasan tersebut, komunikasi serial menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi sistem embedded. Kita masuk ke slide kedua, prinsip kerja transfer data serial. Pada komunikasi serial, data dikirim dalam bentuk bit yang disusun menjadi satu frame data. Setiap frame biasanya tuh terdiri dari bit start, bit data, dan juga bit parity, dan juga bit stop. Pengiriman data dilakukan berdasarkan timing tertentu yang disepakati oleh pengirim dan juga penerima. Selama proses komunikasi berlangsung, kedua perangkat harus memiliki pengaturan yang sesuai agar data dapat diterima dengan benar. Prinsip kerja ini memungkinkan pertukaran data yang teratur dan juga terkontrol, meskipun hanya menggunakan sedikit jalur komunikasi. Baik, kita masuk ke slide ketiga, yaitu komunikasi serial sinkron. Komunikasi serial sinkron adalah metode komunikasi serial yang menggunakan sinyal clock bersama antara pengirim dan juga penerima. Sinyal clock ini berfungsi untuk menyinkronkan waktu pengirim dan juga penerimaan data. Dengan adanya clock bersama, data dapat dikirim dengan kecepatan yang tinggi dan juga lebih stabil. Contoh komunikasi sinkron adalah SPI dan juga I2C. Kelebihan komunikasi sinkron adalah kecepatan dan keakuratan, namun kelemahannya adalah membutuhkan jalur tambahan untuk sinyal clock. Kita masuk ke slide keempat, yaitu komunikasi serial asinkron. Komunikasi serial asinkron adalah metode komunikasi serial yang tidak menggunakan sinyal clock bersama. Sinkronisasi data dilakukan berdasarkan pengaturan baud rate yang sama antara pengirim dan juga penerima. Data dikirim menggunakan bit start dan juga bit stop untuk menandai awal dan juga akhir pengiriman. Contoh komunikasi serial asinkron yang paling umum adalah ORT atau UART ya biasanya. Kelebihan komunikasi asinkron adalah kesederhanaan dan fleksibilitas, namun membutuhkan pengaturan baud rate yang tepat agar tidak terjadi kesalahan data. Lalu kita masuk ke slide kelima, yaitu perbandingan komunikasi sinkron dan juga asinkron. Perbedaan utama antara komunikasi sinkron dan asinkron terletak pada penggunaan sinyal clock. Komunikasi sinkron menggunakan clock bersama sehingga lebih cepat dan juga efisien untuk transfer data berkecepatan tinggi. Sebaliknya, komunikasi asinkron tidak memerlukan clock tambahan sehingga lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Pemilihan metode komunikasi tergantung pada kebutuhan sistem, seperti kecepatan, jumlah pin yang tersedia, dan juga kompleksitas rangkaian. Lalu kita memasuki slide ke-6, yaitu antarmuka RS-232. RS-232 adalah standar komunikasi serial asinkron yang digunakan untuk komunikasi antara
perangkat digital seperti mikrokontroler dan juga komputer. Antarmuka ini menggunakan level tegangan yang berbeda dengan logika TTL, sehingga biasanya membutuhkan konverter level tegangan. RS-232 banyak digunakan pada aplikasi lama dan sistem industri karena keandalannya. Meskipun saat ini banyak sistem beralih ke USB, konsep RS-232 tetap penting sebagai dasar pemahaman komunikasi serial pada mikrokontroler. Baik, mungkin begitu saja untuk materi ke-10 ini, atau materi tentang input dan output serial bagian pertama. Langsung saya tutup. Jika ada kesalahan kata saat penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.